Jadi kebaikan tanpa pamrih berarti kebaikan yang tidak bersifat transaksional. Kita melakukan kebaikan karena memang tugas alami kita di hidup ini adalah melakukan kebaikan. Masa kalah sama kangkung? Baik nggak kangkung? Baik. Tahu kebaikan kangkung? Katanya baik. Kangkung itu tumbuh, membesar, ngasih batang, ngasih daun, ngasih oksigen. Setelah tiba waktunya, dia sumbangkan dirinya pada kehidupan. Bahkan tidak pernah berangan-angan untuk mendapatkan balasan apapun. Kenapa begitu? Karena tugas dia yang melakukan kebaikan secara alami. Itu baru kangkung ya. Mangga, pisang, rambutan, kurma, ikan, teri, tongkol. Apa tugasnya? Melakukan kebaikan tanpa pamrih. Manusia ada di mana posisinya? Di semesta ini yang suka pamrih itu cuma satu, manusia. Tapi anehnya manusia itu ya melakukan kebaikan sedikit aja harus diumumkan. Harus dipuji. Harus dikasih surga, harus dikasih bidadari. Jadi muliaan mana? Manusia sama kangkung. Tapi kita kalau ngomong itu suka nggak sadar ya. Makhluk paling mulia adalah manusia. Yuk sekarang kita kembali pada kesadaran. Ya. Tunjukkan bahwa kita adalah makhluk yang paling mulia. Jadi ciri makhluk yang mulia itu melakukan kebaikan cuma dua dasarnya. Satu cinta, yang kedua sadar kalau dia datang ke semesta ini direncanakan oleh sang pemilik semesta yang maha cinta, yang rahman dan rahim. Dan tugas kita datang ke sini adalah membawa cinta, membawa rahman dan rahimnya Allah. Itu aja. Bakal terjadi perang enggak kalau begitu sama manusia? Bahkan terjadi pertengkaran? Enggak. Bakal terjadi perceraian enggak dalam rumah tangga? Enggak. Bakal terjadi perpecahan enggak? Enggak. Kalau manusia kembali kepada sifat alaminya. Oleh karena itu saya selalu di awal kajian mengajak kita untuk menyadari, mari kita menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber cahaya, sumber kesadaran, sumber keberkahan bagi semua makhluk. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Kalau kita mau melakukan kebaikan, masih tanya keyakinannya apa, baju agamanya apa, itu bohong banget mengatakan rahmatan lil alamin. Gak selaras itu antara ucapan dengan tindakan kita sendiri. Ya. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, yang mengurus mengatur seluruh makhluknya tanpa batas, yang hadir sekarang bersama kita, hadir sebagai penglihatan kita, hadir sebagai pendengaran kita, hadir sebagai gerak dalam tubuh kita, hadir sebagai rasa dalam diri kita. Tanpa kehadirannya, bahkan saya juga tidak mungkin bisa ada di sini. Tidak usah mencari-cari Tuhan.
Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya karena Tuhan hadir dalam diri kita. Saya bisa bicara karena kehadiran Dia dalam diri saya. Sebegitu nyata Allah masih mencari-cari. Itulah kebodohan kita. Mari kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sertakan Dia dalam majelis ilmu ini, agar ilmu yang mengalir lewat mulut saya, lewat tubuh saya, dari alam-alam yang tinggi, dari alam cinta, alam keluhuran, menjadi ilmu yang menjadi syafaat, menjadi ilmu yang menyelamatkan, ilmu yang dapat menolong kita dari segala penjara yang membelenggu kita sehingga kita bisa menemukan kebebasan. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari kita kembali ke belakang sedikit. Sejak kapan Bapak Ibu belajar agama? Sejak kecil. Bahkan saat kita tidak tahu apa-apa. Bahkan kita tidak sama sekali diberi kebebasan untuk menyangkal dari sistem pendidikan kita. Bahkan supaya kita taat kepada agama, pelajaran yang pertama didapat oleh kita saat itu apa? Masih ingat gak? Pelajaran apa? Pelajaran tentang surga dan neraka. Itu teror pertama yang didapat kita waktu kecil. Tapi kita tidak merasa seolah-olah kita diteror. Tidak. Semua kita taat saja. Masih ingat gak? Pada umur berapa kita dikenalkan konsep neraka? Kalau kamu tidak taat kepada ibu, tidak taat pada ayah, tidak taat kepada Pak Ustadz, pada Bu Ustazah, maka kamu akan masuk neraka. Pernah ada pelajaran itu masuk di otak kita? Pernah. Teror bukan itu? Teror. Apa artinya teror? Teror itu menanamkan rasa takut supaya kita tidak melakukan perlawanan. Itu namanya teror. Jadi kita ini sebenarnya dari kecil sudah diteror. Oleh apa? Oleh rasa takut. Padahal kita juga tidak tahu neraka itu apa. Sama, kita juga tidak tahu surga itu apa. Bahkan yang mendidik kita pun mungkin tidak tahu neraka dan surga itu seperti apa. Tapi pendidikan pertama yang didapat oleh kita waktu kecil adalah kalau kamu taat kepada Tuhan, maka kamu akan disediakan tempat yang istimewa, namanya surga. Dan kalau kamu tidak taat kepada Tuhan, kamu akan disediakan tempat yang sangat mengerikan, namanya neraka. Lalu kita menjadi taat. Coba perhatikan. Apakah saat itu kita taat karena mengerti? Apakah saat itu kita taat karena paham? Apakah saat itu kita diberikan pemahaman? Apakah saat itu diberikan pengertian? Apakah saat itu kita diberi kesempatan untuk bertanya? Teror bukan itu. Tetapi teror mengatasnamakan agama. Teror yang mengatasnamakan sistem pendidikan. Lalu kita mulai dikenalkan sama Tuhan. Yang baik pada kita kalau kita baik padanya. Yang sangar sama kita kalau kita durhaka kepadanya. Masuk itu, pelajaran itu. Masuk. Masih ada sekarang. Makanya yang tersisa sekarang di alam bawah sadar kita itu rasa takut sekarang ini. Takut mencoba hal baru. Takut sesat. Takut salah. Takut gagal. Betul nggak? Takut sholat tidak diterima. Takut ibadah tidak diterima. Takut haji nggak mabrur. Dan takut itu fenomena psikologi.
Dan ketakutan itu bukan sekedar membunuh jiwa kita, tapi ketakutan itu sudah terbukti membunuh tubuh kita. Orang yang selalu takut, maka tubuhnya, otaknya menghasilkan hormon-hormon yang sangat-sangat tidak berguna buat tubuh. Yang disebut dengan hormon-hormon kortisol, hormon-hormon adrenalin. Dan hormon itu malah justru memicu berbagai macam penyakit, kanker, tumor, dan segala jenis penyakit lain yang kemudian datang menggerogoti tubuh kita. Mana yang bagus seharusnya? Pendidikan yang ditanamkan oleh ketakutan atau kesadaran? Kesadaran. Tapi ada nggak sistem pendidikan itu sekarang? Tidak ada. Kalau kamu salah baca tajwid, masuk neraka. Yang ada itu. Seolah-olah kehidupan ini isinya adalah ancaman. Makanya rasa takut itu justru ditanamkan oleh sistem pendidikan. Harusnya sistem pendidikan itu membebaskan, tapi sistem pendidikan malah justru membuat kita dipenjara oleh rasa takut yang ditanamkan sejak kita dari kecil, bahkan sampai sekarang. Harus berpakaian seperti ini, kalau enggak kamu akan dimasukkan ke dalam neraka. Tidak boleh pakaiannya yang lain. Tidak ada ruang untuk bertanya. Lalu kita menjadi taat. Yuk sekarang kita sadari. Jujur harus dijawab pertanyaan saya. Kita taat karena sadar atau taat karena takut?